Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi ini agak sedikit merubah dari ralat dari judul saja ya. Jadi kalau judul di YouTube itu 8 pintu surga bagi orang yang bertakwa. Nah kalau kita belum bertakwa ya siap-siap semua kita di neraka. Jadi tema yang benar adalah 8 pintu surga bagi orang yang beriman. Karena nanti kita melihat bahwa ada orang yang beriman walaupun imannya itu hanya sebiji sawi, itu akan masuk surga. Ning sing paling akhir gitu. Jadi jangan kemudian lah sebiji sawi saja masuk surga ini. Ya silakan kalau mau pola-pola itu mau diyakini gitu. Ya masuk surga tapi itu nanti yang paling akhir gitu ya. Sementara saya sudah pernah menjelaskan 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun. Jadi jangan bayang-bayangkan. Kita langsung saja kepada judul ini ya. Semua umat Nabi akan masuk surga illa kecuali. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat masuk surga. Tapi ternyata tidak semua umat Nabi mau masuk ke dalam surga. Kalau nabinya mengatakan semua umatku akan masuk surga, cuman umatnya yang tidak mau, masalah kan di situ. Umatnya yang tidak mau masuk surga. Nabi menyebutnya siapa yang tidak mau masuk surga itu illa man aba, kecuali orang yang menolak. Menolak apa? Menolak syariatnya beliau, gitu loh. Karena kan orang Indonesia ini kan kalau ada syariat Nabi mulai ditegakkan gitu ya. Ini kan sudah komentarnya macam-macam. Wah, kadrun lah macam-macam lah gitu. Jadi kalau kebenaran syar'i dimulai ditegakkan ini mulai munculnya negatif-negatif. Jadi orang yang menolak surga itu adalah orang yang tidak mau menerima syariat Allah dan tidak pula mau menerima syariat Rasulnya. Para sahabat heran begitu diberitahu bahwa ada yang menolak masuk dalam surga. Mereka pun bertanya tentang siapa yang tidak mau itu. Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku pastilah dia masuk surga, dan orang yang menentangku sungguh dia telah menolak masuk surga. Lah hadirin, saya berkali-kali lah menyampaikan dan barangkali para ustadz, para alim ulama juga mengingatkan keislaman kita, keimanan kita ini kan bukan berangkat dari sebuah pemahaman terhadap agama Islam itu sendiri. Ya, kita ini kan dalam beriman dan berislam itu kan berangkat dari nasab, berangkat dari keturunan. Sehingga kalau kita tidak ada kemauan untuk mengkaji, ya, memahami, menganalisa dari pemahaman ajaran Islam itu sendiri, maka selamanya dalam kita beragama ya tidak akan sempurna, ya. Karena apa? Beragama sebatas apa yang diketahui. Nah, maka disinilah Rasul mengajarkan kepada kita
Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Karena itu perintahnya carilah ilmu. Karena mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dan kapan batasnya? Ya sejak ayunan sampai sakaratul maut itu datang menjemputnya. Makanya dikenal dengan istilah talqin itu, gitu ya. Jadi batas menuntut ilmu itu yang tidak ada batasnya. Sampai-sampai Nabi pun menggambarkan, andekan engkau mau walau bisin, carilah di negeri Cina, kan begitu. Nah sekarang sudah dekat, sumber ilmunya ada di depan mata, rumahnya nyanding, genora doyan gitu. Apalagi kalau nyari ilmu harus sampai ke negeri China. Jadi ini kelemahan kita umat Islam yang belum juga memiliki kesadaran untuk memperdalam ilmu pemahaman agamanya. Dalam satu hadis, ini hadisnya cukup panjang ya. Nabi mengatakan begini, dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, ia bersabda, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya ada iman seberat biji sawi. Ini tadi kami sampaikan. Maka keluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam. Jadi karena dia itu imannya hanya sebesar biji sawi, saat dikeluarkan dari neraka badannya sudah hitam melekam. Ya, karena kan dibakar berapa puluh ribu tahun itu ya, sudah hitam lekam. Lalu dimasukkan ke dalam sungai hidup atau sungai kehidupan. Lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. Ya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi setelah dikeluarkan dari neraka, badannya dalam keadaan hitam lekam. Kemudian sebelum dimasukkan ke dalam surga, ia disuruh mandi dulu ke dalam sungai kehidupan. Yang kemudian warnanya, kulitnya berubah menjadi kuning yang melilit. Gitu. Jadi ini yang orang yang imannya hanya seujung kuku, pasti masuk surga insya Allah. Pasti masuk surga. Cuman sekali lagi dia harus menanggung berpuluh-puluh mungkin beribu-ribu tahun berada dalam nerakanya. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, bersabda Nabi SAW, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui penduduk neraka terakhir masuk neraka dan penduduk surga terakhir masuk surga. Seorang laki-laki keluar dari neraka dengan merangkak. Nah, ini. Nanti yang terakhir masuk ke dalam surga itu saat dikeluarkan dari neraka dia dalam keadaan merangkak. Maka Allah memerintahkan kepada orang itu, pergilah dan masuklah ke surga. Laki-laki itu mendatangi surga itu sambil menghayalkan bahwa surga itu telah penuh. Ya, karena dia sudah disiksa cukup lama di neraka sedang dirinya paling akhir. Dia berhayal, beranggapan kayak ini surga sudah penuh. Itu. Maka dia berkata, wahai Tuhan, aku dapati surga itu telah penuh. Allah memerintahkan, pergilah dan masuklah ke surga. Maka ia mendatanginya sambil menghayalkan bahwa surga itu telah penuh. Jadi karena ya mungkin layaklah dirinya itu kecil kemungkinan berada dalam surga, dan andaikan masuk surga barangkali dirinya akan ditolak, sudah penuh itu ya. Sehingga dia mengatakan 2 kali sampai begitu. Lalu ia kembali dan berkata, wahai Tuhan, aku dapati surga itu telah penuh. Maka Allah berfirman, pergilah dan masuklah ke surga. Maka sungguhnya surga itu semisal dunia dan 10 kalinya, atau sesungguhnya surga itu 10 kali dunia. Laki-laki itu berkata, engkau mengejek dan menertawakanku sedang engkau pemiliknya. Malah ngeyel gitu. Kok diperintah masuk surga masih ngeyel, engkau ngejek aku padahal engkau kan pemiliknya dan penciptanya gitu. Nah, ini
Kata Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah tertawa ya, hingga tampak gigi gerahamnya, dan pernah pula dikatakan yang demikian itu adalah penduduk surga yang paling rendah tingkatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini yang bercerita Nabi ya. Dan Nabi menceritakan kepada para sahabatnya ada seorang calon penghuni surga yang paling akhir ya, ketika diperintahkan masuk surga dia beranggapan kayak ini surga sudah penuh ya Tuhan. Orang pernah mengatakan masuklah kamu ke surga. Pergilah dia, belum sampai di surga dia berkata lagi ya Rob, surga kayaknya sudah penuh. Itu ngeyel sampai 2 kali. Kemudian sampai Allah mengatakan ketahuilah surga itu 10 kali lipat dari alam dunia ini. Nah, ini kemudian Rob mengatakan begitu. Lalu orang ini pun juga masih ngeyel, engkau ngejek aku ya Rob begitu. Itu orang ngejek ini, ngejek saya ya padahal engkau penciptanya. Nah itu ketika Rasulullah menceritakan peristiwa itu, beliau sambil tersenyum ya, karena anehnya pada orang ini sampai gigi gerahamnya itu tampak. Artinya Rasulullah itu kan sangat jarang memamerkan giginya, tapi karena melihat cerita ini Rasul sampai tersenyum hingga kedua giginya itu, gerahamnya itu sampai tampak gitu. Tapi kata Nabi itulah penghuni surga yang paling rendah. Nah, saya ingatkan bahwa yang saya sampaikan bukan nama surganya, tapi yang saya sampaikan adalah pintunya, Pak. Gitu kan? Kalau nama surga akan ada Jannatul Adn, Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus. Itu nama-nama surga. Mudah-mudahan lain waktu kita sampaikan tingkatan surga. Tapi yang kita kupas, yang kita bahas pagi ini adalah 8 pintu surga. Artinya kalau kita bisa masuki pintunya, berarti kan bisa masuk ke dalam surganya gitu ya. Nah, kalau pintunya saja belum bisa diraih, bagaimana akan masuk ke dalam surganya? Dalam satu kitab Fathul Bari ya, hadis mengatakan waqa'a fi hadisi dzakara arba'ata abwab min abwabil jannah wa baqiya minal arkanil hajj falahu babu bisa. Wa amma salasatul akhirah faminha babul kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wa minha babul aiman wa huwa bil mutawakkilina allati yadkhuluna minhu ma la hasaba alaihi wala adzaba. Wa amma salas fala alahu babud dzikra fa in inda tirmidzi ma yu'mi ilaihi wa yuhtamilu ayyakuna babul ilmi. Di dalam hadis disebutkan 4 pintu surga. Kemudian orang yang melaksanakan rukun haji, ia akan mendapatkan pintu khusus tanpa keraguan. Nah ini bagi yang sudah menunaikan ibadah haji, itu Allah sudah menyiapkan 1 pintu khusus, dan itu tidak ada keraguan. Bagi orang yang waktu menunaikan ibadah haji, hajinya sampai kepada tingkatan mabrur. Nah, karena ada orang berangkat haji ini karena gaweannya padu. Gitu ya. Atau ada orang menunaikan ibadah haji malah melakukan kemusyrikan, kan begitu. Karena karakter orang kan macam-macam ya. Ada yang berangkat haji punya keyakinan pulang haji akan kaya, lalu sebar uang di sana. Ya mungkin kaya, karena apa yang diniatinya kan begitu. Innamal a'malu binniyat, kan tergantung apa yang diniatinya. Orang Indonesia itu kan orang-orang kagetan ya. Batu untuk melempar Zumroh saja ada yang kerikilnya dibawa pulang. Itu orang Indonesia. Ya padahal ini kan batu Arab. Ya iya memang menamakan batu Indonesia siapa? Itu kemudian menjadi puja-pujaan atau satu yang dimulia-muliakan. Itu jadi tergantung, karena dalam haji itu ada jidal, ada rofas. Bahkan memelihara kemakburan haji itu juga sangat berat. Orang sampai mengatakan 50 kemakburan haji ada di Mekah Madinah. Lah 50-nya ada di negerinya. Kan begitu. Lah sekarang setelah ibadah haji nggak pernah sholat jamaah. Tidak pernah sodako infak. Waktu di sana setiap berangkat ke masjid banyak orang minta-minta nyah-nyoh gitu ya. Barang di sini ternyata malah bakhil medit kembali. Namanya kan tidak mengambil pelajaran dari apa yang dia alami waktu di sana. Ya. Saya sampai teman ini
Luar biasa Pak. Ternyata ya memang kasih sayang Allah itu akan betul-betul akan dibalas, bukan hanya di akhirat saja, di dunia. Ada kawannya satu regu dengan saya, satu rombongan dengan saya, bukan satu regu. Ketika dia ke masjid mesti ngasih Pak, sampai habis realnya, sampai habis. Tapi ketika dia mau pulang ditelepon, Bapak dapat undian mobil expander Pak, dari Bank BPD. Bayangkan Pak. Gitu. Jadi ini bukan dongeng loh Pak, ini serius gitu ya. Jadi dia wah-weh lah begitu ya. Ketika di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dia suka mengasih sampai realnya dia itu habis, sampai habis. Tapi ternyata hadirin, Allah langsung menggantinya, itu ya, langsung menggantinya. Ketika mau pulang ditelepon, Bapak bernama ini ya, iya. Bapak dapat hadiah undian dari Bank BPD mobil expander. Lah siapa Pak? Ya, bayangkan. Jadi makanya, tapi jenengan jangan besok nak haji tiron-tiron. Ini kan tidak semua orang gitu. Nanti apa-apa dilakoni siapa tahu gitu. Jangan begitu. Ini kan Allah yang mengatur, bukan manusia. Itu contoh bahwasanya apa yang dilakukan atau diperbuat manusia di dunia saja Allah menggantinya, apalagi di akhirat. Tersisalah 3 pintu lagi, diantaranya babul hisman itu ya, babul kadhiminal ghaid wal afina aninas, surga yang diperuntukkan bagi orang yang bisa menahan marah. Itu ini kan pekerjaannya, kalimatnya enteng ya, tapi kalimat ini cukup berat untuk mempraktekannya. Wong Nabi SAW ketika pulang dari peperangan, dalam peperangan yang begitu besar, banyak kaum muslimin itu menjadi syuhada. Sampai di tempat Nabi mengatakan, kita akan menghadapi perang yang lebih besar dari perang yang barusan kita lakukan. Sahabat terperanjat semua. Perang apa lagi ya Rasul? Ini saja banyak syuhada-syuhada yang berguguran. Apa jawab Nabi? Perang melawan hawa nafsu. Ya contoh, tidak semua orang mau jihad di pagi ini, ya kan? Bahkan mungkin ada yang jihad di pagi ini sholat jamaah, pulang anak taklim, ngapalah ngaji ngantuk-ngantuk itu, ada kan? Tetap saja ada. Ya memang begitulah, jihad itu berat. Ini menahan marah, itu contoh. Ini contoh. Anak-anak TPQ, anak-anak kita itu kan sudah hafal doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ustadznya ngajari orang yang makan itu sunnah Nabi pakai tangan kanan. Kalau orang makan pakai tangan kiri itu perbuatan setan. Karena si anak tentu akan menyampaikan ilmu yang dia serap dari ustadz-ustadzahnya. Pulang bapaknya makan pakai tangan kiri, bapak setan, makannya pakai tangan kiri. Ya kok berarti anak setan? Benar begitu? Artinya diingatkan, bukannya berterima kasih malah meluntap marah gitu. Itu contoh bahwa kayak kelihatannya gampang lah menahan marah, itu kan kelihatannya begitu, tapi ketika sudah menghadapi praktek di lapangan itu sesuatu yang sangat berat ya. Wal kadhiminal ghaid, kemudian wal afina aninas, mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Kita ini kalau bertengkar berselisih itu saling menahan egonya ya, sorry ya, suruh minta maaf dulu ya, kan begitu. Ayo panjenengan tuh ahli surga begitu ya, sombongnya kok ya di terus-terusin gitu ya. Padahal apa? Ya inilah ya, katakan tradisi kita ini kan orang timur ya, orang timur kalau dilihat dari Jazirah Arab ini kan bangsa timur. Itu bangsa timur itu bangsa pendendam Pak. Jadi kalau bertengkar berselisih itu nunggu minta maafnya Idul Fitri. Ya kan begitu. Coba jenengan satu saat menyaksikan itu. Orang Arab, orang Jazirah Arab atau orang Arab yang ada di Indonesia di Purwokerto berselisih Pak, bertengkar. Kalau bertengkar keras sekali Pak. Itu kalau dia seorang pedagang, barang dagangannya dilempar-lempar, saling melempar gitu. Tapi istighfar, dia akan istighfar, astagfirullahaladzim, lalu peluk-pelukan Pak. Setelah itu mereka bareng-bareng mengambil barang yang tadi dilempar. Kira-kira kita bisa kayak gitu enggak? Sorry ya. Ini hebatnya mereka, jadi tidak ada dendam. Orang Arab itu ya, mungkin Allah sudah menciptakannya begitu. Kerasnya minta ampun yang namanya orang Arab itu ya.
Makanya dikatakan Nabi didatangkan, diturunkan di sana itu saking kerasnya bangsa Arab. Tapi dalam persoalan meminta maaf itu hatinya itu betul-betul lembah manah ya. Jadi kalau sudah ingat istighfar, itu yang diingat Allah dan Rasulnya, tidak kemudian memegang egonya. Lah cobalah kalau bisa, meskipun kita bukan orang Arab ya kita meniru adatnya kan boleh kan, kebaikan itu ya. Kalau kita Arab ya sudahlah, Arab pinggiran gitu. Nah, jadi ini yang salah satu di antaranya pintu menahan marah dan pintu bagi orang-orang yang mudah memaafkan. Di antara juga ada babul aiman, pintu yang paling kanan, yaitu pintu yang dikhususkan bagi orang yang takwa. Ini makanya tadi judulnya kami ralat di sini, karena orang takwa itu dipersiapkan satu pintu khusus namanya babul aiman, pintu yang paling kanan, pintu yang paling kanan. Nah, oleh karenanya seorang khatib, seorang mubaligh itu senantiasa berwasiat. Tidak ada wasiat yang terbaik kecuali engkau berwasiat takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal dirilah kamu sekalian wahai manusia, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, jadi orang yang takwa dan takwanya sempurna itu dipersiapkan satu pintu khusus namanya babul aiman. Dan babul aiman khusus hanya orang yang bertakwa. Orang yang lainnya itu akan dimasukkan melalui pintu-pintu yang lain ya. Itu. Kemudian orang yang bertakwa itu tidak akan dihisab. Jadi pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar di yaumul hisab, yang lain dihisab, dia sudah bersama Nabi, bersanding dengannya. Maka rebutlah ini. Dan untuk meraih derajat takwa hanya ada di dunia ini hadirin. Atau kita ingin masuk ke surganya Allah dari 8 pintu itu, kesempatannya hanya ada di dunia ini. Karena waktu di alam ruh tidak ada syariat, tidak ada perintah. Waktu di alam kandungan nggak ada syariat, nggak ada perintah ya. Dan nanti kita mati masuk ke liang kubur juga sudah tidak ada syariat, tidak ada perintah bagi kita nanti kalau sudah mati. Dan kita sudah tidak bisa menambah amal dari jasad kita sendiri. Nah, amal kita bisa ditambahkan oleh 3 hal ya. Sedekah jariyah, au ilmu yung tapa'ubi, au waladun sholih. Hanya 3 itu. Jika 3 itu ada, berarti ada tambahan amal. Jika kita meninggal tidak mewariskan 3 ini, sudah tidak mungkin ada tambahan amal. Jadi makanya apa? Bekalnya hanya ada di dunia ini. Kita siapkan harus. Adapun yang ketiga bisa jadi babu zikri, pintu zikir. Karena terdapat hadis riwayat Tirmidzi yang mengisyaratkan hal itu. Atau bisa jadi adalah babul ilmi, pintu ilmu. Zikir hadirin. Zikir yang benar ya tentu sesuai dengan ketentuan Allah dan ketentuan Rasulnya. Maka Rasul dan Allah mengatakan dalam firman-Nya, berzikirlah dengan suara yang lembut. Kan begitu perintahnya, dengan suara yang lembut. Jadi tidak perlu keras-keras. Gus Baha pun juga sama menjelaskan tentang kalimat ketika engkau berzikir, ketika engkau berdoa, gunakanlah dengan suara yang lembut, dengan suara yang lirih gitu ya. Kenapa ya? Karena Allah Maha mendengar. Jadi tidak usah kita itu ngorong-ngorong gitu, dengan suara yang lembut. Itu zikir. Dan zikir pun juga mestinya sudah ada syariat dari Rasulnya yang mengajarkan zikir yang benar itu seperti apa. Kita berdoa pun juga dianjurkan dalam hadis Nabi dengan menggunakan wasilah Asmaul Husna. Kan begitu. Dengan menggunakan wasilah Asmaul Husna. Lah karena itu kan jadi butuh ilmu. Orang mintanya rezeki masa ya alim, ya nggak pas. Ya Razzaq, wahai Maha Pemberi rezeki. Lah itu begitu caranya, Pak. Jadi jangan orang minta sugih kok malah ya alim, ya nggak nyambung. Ya Ghani, engkau yang maha kaya, sugihkanlah saya. Boleh kan? Boleh. Itu namanya orang berdoa tapi dengan adab dan dengan ilmu. Itu namanya ngerti syariat, itu ngerti ajaran. Lah karena kita ini seringnya tidak paham dan sudah paham dan tidak mau ngaji gitu ya.
Jadi kalau berdoa kadang-kala sudah pasrahaken karo kiai ini, akhirnya kan begitu. Nah, padahal kan lu kita butuhnya apa itu kan? Kita butuhnya apa? Jadi karena itu mewajibkan kita untuk selalu belajar. Lalu yang berikutnya babul ilmi. Hadirin rahimakumullah. Sungguh besarlah harapan kita yakin. Jadi tidak usah khawatir kita ini untuk tidak masuk surga. Yakinlah besar harapan kita itu untuk mendapatkan surganya Allah. Cuman dari pintu-pintu mana yang harus kita rebut itu ya. Contoh kalau babul ilmi tidak ada jaminan kita tidak disiksa dulu gitu kan. Begitu persoalannya kan. Kalau babul zikri tidak ada jaminan kita tidak diazab dulu, tidak disiksa dulu. Itu karena yang ada jaminan tidak diazab dan tidak disiksa, tidak dihisab adalah babul aiman. Pintunya orang-orang yang bertakwa dan ketakwaannya sempurna. Itu yang harus kita rebut itu. Ini yang harus kita raih itu. Sehingga ada upaya, ada keistiqomahan kita dalam beribadah, ada peningkatan-peningkatan, bukan kemudian semakin berturun itu ya. Oke. Berdasarkan hadis Nabi, surga merupakan tempat-tempat terakhir yang diharapkan seluruh umat manusia setelah wafat. Surga sendiri dalam agama Islam terdiri dari 8 pintu berdasarkan dari hadis Sahal bin Sa'ad Asy-Sya'idi radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, fil jannati samaniyatu abwab fiha babu yusamma ra'ya la yadkhuluhu ila shaimun. Di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang disebut dengan ar-ra'yan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang yang berpuasa. Hadis Bukhari nomor 3257. Insya Allah pintu ini pun ada harapan kita untuk bisa menggapainya. Nah, karena apa? Ya paling tidak sak bejut-bejutnya kita kalau Ramadan kan puasa. Di kalimat sak bejut-bejutnya loh Pak. Kalau Ramadan itu kita puasa, karena dalam hadis ini tidak mengkhususkan puasa Ramadan, tapi puasa. Ya puasa apa saja yang sudah Rasulullah ajarkan, seperti puasa 6 hari setelah pasca Ramadan. Itu ya, kemarin puasa Tasu'a 9 dan 10 di bulan Syuro. Kemudian juga puasa Arafah kemarin ya pada hari raya Idul Adha. Kemudian puasa Senin Kamis, kemudian puasa Ayaumul Bid, itu kan? Nah, itu contoh-contoh puasa yang Rasulullah ajarkan. Tapi ya jangan kemudian ngoyo-woro bikin acara puasa yang Rasul tidak mengajarkan. Puasa mutih, loh siapa sih ngajari gitu? Ya. Gitu kan? Nah ini yang sudah ada ajaran itu lakukan gitu loh. Karena kita ini kadang-kala gawe ajaran dewe gitu ya, puasa weton gitu ya. Nah, ini siapa yang ngajari gitu ya. Nah, kalau Nabi itu puasa hari Senin itu bukan disebabkan Nabi lahirnya disebab hari Senin, bukan itu. Karena Nabi mentradisikan Senin dan Kamis. Begitu Pak. Jadi supaya kita melakukan sesuatu itu ada tuntunan, bukan berdasarkan hawa nafsu ataupun ajaran yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Itu penting, harus diperhatikan gitu ya. Surga ar-ra'yan atau as-shadaqah. Ar-ra'yan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ar-ra'yan merupakan pintu surga yang dikhususkan untuk orang yang gemar berpuasa. Tadi kalimat gemar kan berarti tidak di bulan Ramadan saja gitu ya, tidak Ramadan saja. Kata ar-ra'yan sendiri diambil dari bahasa Arab royana yang berarti puas, segar dan tidak haus menurut Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya. Kata ar-ra'yan digunakan karena orang-orang yang terpilih masuk ke dalam pintu surga ini tidak akan merasa kehausan. Hadirin, besok ketika alam sudah dikiamatkan, lalu manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka seluruh manusia yang dibangkitkan dari alam kubur itu dalam keadaan kehausan. Ila kan begitu kan, kecuali orang-orang yang waktu di dunia gemar berpuasa.
Kecuali orang-orang yang waktu di dunia gemar berpuasa, dia tidak dalam keadaan haus, dia dalam keadaan segar, ya, dia dalam keadaan puas. Kenapa? Karena rasa hausnya sudah diganti waktu di alam dunia. Jadi kalau kita malas puasa Senin Kemis, malas puasa Yaumul Bid, malas puasa Arafah, malas puasa Tasu'a, malas puasa 6 hari pasca Ramadan, ya jangan harap besok kita dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan tidak haus. Kenapa? Karena apa yang dilakukan kita di dunia ini Allah yang akan membalasnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum, itu surat Al-Isra atau Bani Israel ayat 7. Jadi karena itu ya mari kita biasakan atau budayakan. Bahkan bapak ibu saya, khususnya ibu saya, itu kalau hari raya Idul Adha itu puasanya 9 hari. Padahal ibu saya nggak pernah mengenyam pendidikan, tapi saat mendengarkan pesan itu dari ulama, ya, berpuasalah pada tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, dia lakukan itu. Dan yang benar adalah yang seperti itu hadisnya. Lalu perbanyak membaca takbir, tahmid dan tahlil sejak tanggal 1 sampai dengan 10 gitu loh. Nah kalau kita kan ngambil enteng ya mbok, ya cukuplah tanggal 9 saja begitu. Jadi orang dulu itu lebih prihatin, tahu ilmu syariat ya karena orang kakek ngaji, mungkin karena ustadznya langka begitu. Itu setahu ilmu langsung dipraktekkan. Kalau kita sering ngaji cukup untuk pengetahuan, bukan untuk dipraktekkan, cukup untuk pengetahuan. Ya karena itu ya monggo, karena dibalik kebaikan yang kita lakukan kembalinya kepada kita. Berikutnya as-shadaqah. Pintu surga ini sesuai namanya merupakan pintu surga yang dikhususkan untuk muslim dan muslimah yang gemar bersedekah. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, hada ya'niyal jannah. Man anfaqa zawzaini min syai'in minal asya'i fi sabilillah du'iya min abwabil khair. Faman kana min ahli salati du'iya min babis salat. Wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad. Wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqah. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babis siyami wa babur ra'yan." Siapa yang berinfak sedikit saja untuk 2 kendaraan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Jika ia ahli salat, maka akan dipanggil dari babus salah, pintu salat. Lah pintu salat di sini kan juga bukan dipahamkan pada salat fardu, pada salat-salat ibadah mahdhah, tetapi ya salat-salat sunnah lainnya. Karena salat fardu itu belum tentu salat yang kita kerjakan sempurna, itu ya, sempurna. Mesti ada yang gelewang, apalagi kalau salatnya subuh, liar, ngantuk, kan begitu kan? Nah, apalagi salatnya kayak tadi imamnya suratannya panjang. Nah, kan begitu kan? Ngecap kesuh apa kepriwejan kan begitu. Ini kan menyebabkan ketidaksempurnaan di dalam sholat. Maka sempurnakanlah dengan sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat suruq, sholat duha, sholat qiyamul lail, tahajud, itu kan, itu kita lakukan gitu ya. Tetapi sekali lagi sholat-sholat sunnah itu juga harus berdasarkan contoh dari Allah dan Rasulnya. Jangan membuat acara sendiri. Aku sholatnya belum banyak yang sempurna lah, saya nanti sholat tahiyatul masjid 10 rakaat. Siapa yang ngajari begitu? Siapa yang ngajari? Jadi semua yang kita lakukan dalam ajaran sholat-sholat sunnah pun harus ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Oh, kalau itu dilakukan saja kita repot kok Pak. Coba dirikan sholat tahajud 11 rakaat tiap malam, sanggup enggak? Ya mesti jawabannya yang lagi kober, nah, gitu kan? Apalagi kalau semalam nonton kentongan gitu. Kalau kepriwe coba, Allah dilupa tidak sholat
tahajud. Karena apa? Kesiangan bangunnya gitu ya. Apalagi kalau ada kesibukan pekerjaan. Jadi jangan ngoyo-woro membuat ajaran-ajaran baru sementara ajaran yang Allah dan Rasulullah ajarkan saja kita masih berat untuk istiqomah melaksanakannya. Begitu. Ini babus shalah. Kemudian berikutnya babul jihad. Ya, jihad. Nah, jihad kita ini bukan jihad membawa perang dengan pisau, dengan pedang, dengan senjata, tidak Pak. Jihadnya kita ini adalah seperti jihad pagi, bangun subuh untuk mendirikan sholat berjamaah, itu jihad. Itu pekerjaan yang berat. Jihad kita berikutnya menuntut ilmu. Ya, ngantuk-ngantuk sholat subuh jamaah, habis itu mendengarkan pengajian gitu. Untungnya sudah didoping pakai kopi, bisa melek gitu. Nah kalau nggak didoping pakai kopi, ya liar-liar saja gitu. Itu jihad Pak. Itu bagian daripada jihad ya. Mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga itu jihad, asal dengan cara yang benar. Jadi jangan dipahami jihad itu dar-dar-dar-dor. Kita bukan Rambo. Orang bukan Rambo. Jihadnya kita begitu ya. Jadi itu laksanakan. Kalau itu kita kerjakan, maka insya Allah kita mempunyai kesempatan, peluang untuk mendapatkan babul jihad. Jadi saya yakinlah umat Islam ini besar harapannya untuk mendapatkan surganya Allah. Tetapi sekali lagi, seperti kan masuk surga ya orang yang penting harus dipahami kalau bisa melalui babul aiman, begitu loh Pak, yang dimana janji itu tidak mungkin kita ini akan disiksa, mengingat 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun. Nah mungkin pertemuan yang akan datang kita mengupas 4 golongan manusia yang tidak akan tersentuh api neraka, begitu ya. Ini supaya nyambung tema-temanya begitu. Kemudian babus sedekah. Nah, babus sedekah adalah pintu bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Maka hadirin, saya pernah menyampaikan di sini, agar kita ini bisa istiqomah ya, maka takmirnya harus menyiapkan, bukan takmir, apa namanya kemarin, zakat, les ya. Lesnya itu menyiapkanlah kotak amal ataupun kaleng gitu ya, ditulisin les. Tiap-tiap ahli jamaah yang seperti ini wajib nyekel siji, diletakkan di meja dia kerja, sehingga setiap hari lihat aku urung sodako kan, begitu. Terus terang saya sudah mempraktekkan itu Pak. Alhamdulillah awalnya abot itu, karena sudah tak bayari setiap awal bulan ya 2,5%. Kemudian untuk masjid ya kita selalu begitu, masjid yang kita ada. Lalu ternyata ada orang ngirim kalengan, aduh abot kita kayak gini nih. Awalnya begitu Pak, terus terang kebaikan itu kan berat. Ternyata kebaikan itu tetap harus dipaksakan. Akhirnya tak letakkan di meja kerja saya, dan itu setiap hari ngawe-awe saya Pak, mau kurung sodako kayak gitu aja. Duh, iya, itu begitulah. Itu menjadi indah ketika sudah menjadi biasa. Kok hari ini saya belum, begitu. Dan ingat akan hadis Nabi yang pernah kami sampaikan di sini. Setiap pagi hari engkau diikuti 2 malaikat. Ketika engkau mau bersedekah, berinfak, malaikat akan berkata, ya Rob, gantilah hambamu ini dengan sedekahnya dengan ganti yang lebih baik. Kan begitu. Malaikat satu ketika kita mampu, kita kaya, kok padahal ada orang yang membutuhkan, kita nggak mau bersedekah. Apa kata malaikat yang satu? Ya Allah, binasakanlah hartanya orang yang bakhil dan medit itu. Lah sini jenengan mau pilih yang mana? Ya saya akhirnya pilih suka sodako bain, begitu ya. Siapa tahu Allah akan mengganti dengan ganti yang lebih baik daripada dilaknati oleh malaikat. Begitulah cara mengaplikasikan amalan itu begitu. Jadi ini ketika kita tahu ilmu kan jadi enteng gitu ya. Dan tidak ada kekhawatiran untuk kita jadi miskin, tidak ada itu ya. Dan sodakoh itu kan tidak harus dalam berupa materi, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu. Hadis Nabi mengatakan sodakoh yang paling tinggi adalah sodakohnya seorang ulama mengajarkan ilmunya, gitu. Lah tapi kan masyarakat nggak paham. Ustadz sodako dewek kayak sodako ora, bukan begitu.
Enggak begitu tuh, keliru pemahamannya. Ustadz, ulama, kiai sodakohnya dengan ilmu, dan itu sodakoh paling utama. Kan bukankah menjadi ilmu yang tapa ubi, ilmu yang bermanfaat akan dibawa sampai liang lahat, itu loh. Jadi ini kekeliruannya umat Islam kan. Ini rekasannya ya kalau di kampung itu, kalau ustadznya bicara sodako dewekor nyontoni ora, ya repot tuh. Kalau semua dituntut harus seperti itu gitu ya. Ya makanya apa, kalau kiainya sugih tentu akan bersedekah. Lah kiainya saja hidupnya pas-pasan, sorenya dituntut mulang TPQ, malamnya dituntut untuk mulang yang taman kawak-kawak tuh. Ya berat sekali kan, energinya terkuras habis. Sementara umatnya ndablek orang sing mikiraken begitu. Ustaznya melarat ya karepe gitu. Nyong ben iya kan gitu, enggak begitulah. Ya dipikirkan ustadznya, dipikirkan kiainya, biar kiai itu terhormat, mulia. Kan kemuliaan hidup itu ada dua ya Pak. Satu, mulia karena hartanya. Dua, mulia karena ilmunya. Ya kalau bisa kan ustadznya dimuliakan dengan harta. Coba kalau ustadz kita berangkatnya pakainya BMW, senang kan? Ustadz kita kaya. Ustadz kok pakai sepeda hotel, begitulah Pak gitu loh. Iya kan, mesti akan dicing gitu loh Pak. Apa jenengan suka melihat ustadznya dihinakan? Apa suka jenengan melihat ustadznya dimuliakan? Itu. Tapi sampai detik ini orang masih mikirakan saya agar diganti dengan Pajero. Apa tuh Indonesia? Ini ya. Jadi tidak salah hadirin kalau ada ustadz, ulama, kiai bawa kendaraan yang mewah. Itu bukan untuk pamer-pamer, karena dia pun juga agar bisa dimuliakan oleh umatnya begitu ya. Nah, maka akibat daripada umat yang orang mudeng-mudeng, sehingga ada ustadz kemudian ketika pengajian gelar sorbannya begitu ya. Kan begitu? Halo? Karena santrinya kan orang mudeng-mudeng itu kan, santrinya orang mudeng-mudeng ya. Akhirnya habis pengajian ustadznya gelar sorban, lebu kan begitu. Ini karena santrinya seorang mudeng-mudeng, orang tanggap-tanggap begitu ya. Untung saya nggak gelar kayak gini ya. Kalau gelar bubar kayaknya jamaah, karena nggak ngasih itu malu sih Pak. Mesin ya kan begitu ya Pak ya. Jadi ya kalau pengajian kayak gini ya cukup dengan infak yang jalan yang sudah muter itu ya. Itu babus sodaqah. Kemudian babur ro'yan tadi sudah, pintu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Hadis Bukhari nomor 3666, dalam Sahih Muslim nomor 1027. As-shalah berdasarkan hadis Bukhari di atas merupakan pintu surga yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umatnya sering melakukan amal ibadah sholat wajib ditambah sunnah dan menyempurnakan wudhu, gerakan serta bacaan sholat. Ini kaitannya dengan kesempurnaan wudhu hadirin. Kita ini kalau wudhu itu belum tentu sempurna gerakannya loh Pak. Termasuk gerakan sholat itu belum tentu sempurna kita ini. Ada sebuah kisah begini, di Eropa ada seorang muslim menderita penyakit saraf atau stroke. Datang ke dokter saraf. Dokter sarafnya itu ateis itu. Dia tanya, saudara agamanya apa? Saya Islam Pak. Tertawa dokternya itu dengan tertawa yang sinis itu. Ya, orangnya bilang, kok dokter sinis senyum begitu? Anda muslim tapi belum melaksanakan syariatnya dengan baik. Loh kenapa? Kamu Islam kan? Iya. Wudumu berapa kali? 5 kali minimal. Berarti Anda belum benar wudunya. Setelah saya mikir, kok tidak benarnya di mana? Satu, kalau wudhu yang benar ini kan harus menyela-nyela jari. Ini harus betul-betul diperhatikan Pak. Ternyata saat kita menyela-nyela jari, kunci-kunci saraf itu kan ada di pinggir-pinggir sela-sela jari kan. Ini, coba panjenengan perhatikan senam jantung pakai apa? Kayak gini kan. Iya kan? Nah ini kan sebenarnya ada dalam wudhu kita, tapi kita kan orang mempraktekkan. Itu kan? Dua, apalagi ketika menyela-nyela di kaki, lo kayak gini tak wudhunya kita, ya kan? Nah, apalagi kalau yang sudah sepuh, mohon maaf, kalau yang sudah sepuh,
kakinya kan sudah ngeletak gitu ya. Untuk tumpuan nggak bisa, tumpuan tangan satu sudah ngeletak, tumpuan kaki satu sudah ngeletak, kan nggak bisa. Makanya takmir masjid jadilah ketua takmir yang humanis. Siapkan tempat wudhu bagi orang yang sepuh, sehingga kalau wudhu itu sambil duduk. Saya dapati hampir tidak ada masjid, kecuali masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di UMP itu ada. Jadi kalau wudhu itu duduk begini, itu bisa Pak kayak gini. Lah sekarang kalau wudhunya kayak gitu padasannya, saya yakin orang tahu yang dapat berat itu. Ya akhirnya kayak gini. Apa itu? Ini contoh. Lah di kaki kan ada sela-sela jari. Coba kalau sela-sela jari diperhatikan terus-menerus, yakinlah bahwa kita akan terhindar daripada penderitaan penyakit saraf atau stroke. Ini kekeliruan kita. Jihad, pintu jihad merupakan pintu surga khusus bagi orang-orang yang ikhlas dalam berjihad di jalan Allah. Az-zikir sudah kami sampaikan. Lalu al-aiman, pintu surga yang dikhususkan bagi para muslim dan muslimah yang masuk surga tanpa hisab, yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Muhammadu adkhilil jannata min ummatika malah hisaba alaihi minal babil aimani min abwabil jannati wa hum syuraka'un nasi fi ma siwa dzalika minal abwab. Wahai Muhammad, suruhlah umatmu yang tidak dihisab untuk masuk ke dalam surga melalui pintu al-aiman. Ini pintu yang paling kanan, yang merupakan di antara pintu-pintu surga. Sedangkan pintu-pintu yang lain adalah pintu surga bagi semua orang. Hadis Bukhari. Jadi al-aiman ini harus kita rebut hadirin. Kalau kita masuk pintu babul aiman, berarti nanti masuk surganya Jannatul Firdaus. Itu loh Pak. Paham ya? Jannatul Firdaus, surga yang tertinggi, di mana seluruh sumber mata air di surga itu ada di Jannatul Firdaus. Lah ini harus direbut di dunia. Makanya apa? Jangan jadi orang Islam, orang iman itu yang biasa-biasa. Tapi mari kita jadikan orang yang luar biasa dalam beriman. Wong kita ini kadang-kala persoalan jenggot saja menjadi perkara gitu ya. Ya Mbok? Gitu. Saya adalah heran. Mestinya begini, jadi orang tuh yang bijak. Kalau yang mau memelihara jenggot, menghidupkan sunnah, silahkan. Begitu saja sih ngapa? Kenapa harus dadak-dadak dimasalahkan? Begitu loh. Nah, kayak kurang gawean Mbok gitu ya. Ada orang pakai cadar, ninja. Lah gimana? Wong Imam Syafi'i saja mewajibkan, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal sunnah. Coba kalau membaca itu semua kan jadi enak. Lah karena kita tidak tahu, tidak paham, tidak mau ngaji, ya akibatnya malah mencela, nyindir, membuat persoalan di tengah-tengah saudara kita sendiri. Ya inilah pentingnya kita untuk terus belajar itu, sehingga nanti kita menjadi bijak. Saya pernah menyampaikan mungkin ya, Imam Ahmad bin Hambal itu imam yang berkeyakinan bahwa sholat sunnah sebelum maghrib itu kategori sunnah muakkadah. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Tapi karena beliau hidup di Madinah, di mana penduduk Madinah itu berkeyakinan bahwasanya orang Madinah itu mengatakan sholat sunnah sebelum maghrib itu kategori ghairu muakkadah. Karena itu apa? Imam Ahmad tidak pernah mempraktekkan, walaupun hatinya berkeyakinan. Itu contoh loh Pak. Kan jadi bijak kan, bukan lantaran persoalan sunnah jadi bidi-bidian begitu kan. Nah, ini kekeliruan kita kan di situ. Jadi orang legowo gitu. Kadang-kala bicara toleran mulutnya doang gitu ya. Tapi ketika sudah di masyarakat pada intoleransi gitu. Orang mau toleran itu karena berdasarkan ilmu Pak, baru akan toleran. Tapi kalau tidak dengan ilmu, tidak paham apa itu toleran. Nah, ini karena dengan punya ilmu itulah akan jadi bijak. Orang bijak pasti akan toleran. Kalau tidak punya ilmu, tidak mungkin bijak, tidak mungkin toleran. Gitu. Oke, babut taubah, ya pintu orang yang bertobat. Kemudian ini wal qaziminal ghaid wal afina anin nas diangkat lagi ini dalam Al-Qadi Iyad rahimahullah mengomentari hadis Bukhari nomor 3666 yang mengatakan begini. Imam Muslim dalam hadis ini menyebutkan 4 pintu surga, kemudian beliau menyebutkan 4 pintu sisanya. Di antaranya adalah babu taubah, pintu taubah.
Karena itulah Rasulullah SAW tidak pernah lepas setiap hari untuk beristighfar lebih dari 100 kali. Itu untuk bertaubat. Dan Nabi yang sudah dijamin surga saja senantiasa bertaubat. Lah kita harusnya kan lebih kenceng lagi gitu ya, harus kenceng lagi. Kemudian babul wal afina aninas ini tadi ya, pintu menahan marah. Babur radin ya, babul ridho bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia melaksanakan apapun amal itu tidak kemudian berharap pahala, tapi berharap Allah mudah-mudahan ridho. Ini kalau dalam tingkatan iman itu masuk ke dalam ranah tingkatan imanul arifin. Jadi dia ngaji, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia sodakoh, tidak berharap-harap pahala. Yang dia harapkan semoga Allah ridho terhadap apa yang kulakukan. Angel enggak? Angel dewek. Wong ngaji dimotesi pahala biradoyan apa maning? Itu susahnya kan dia di situ. Apalagi sampai tingkatan aku harus berharap pahala lah. Sholat harus berharap pahala. Sementing Allah ridho terhadap perbuatan saya. Sulit. Karena itu khusus bagi tingkatan imanul arifin. Karena itulah hadirin, pernah kami sampaikan ada yang namanya orang yang sudah terjamin surga ya, wasabiquna sabiqu, itu orang yang sudah terjamin surga. Contohnya itu ya Hadijah itu ya. Hadijah istri Nabi itu waktu masih hidup Jibril itu turun berkata kepada Nabi, ya Muhammad, Hadijahmu akan datang membawa makanan dan minuman. Allah menitipkan salam kepadaku untuknya. Sampaikan salam dan tolong sampaikan pula salam dariku Jibril. Begitu hadir. Bayangkan Allah kok nitip salam, Hadijahnya masih hidup. Allah loh yang menciptai, nitip salam. Makanya tidak heran ketika Hadijah wafat, Rasulullah itu amat sangat duka, sehingga dikenal dengan nama Amul Husni, tahun duka cita. Karena apa? Yang Allah saja mencintainya, sampai-sampai menitipkan salam. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, sampaikan berita kepadanya, Robmu dan Robku telah membuatkan istana di surga yang terbuat dari intan berongga untuknya Hadijah. Gitu loh. Jadi karena itu apa tidak heran kalau Nabi ini istri lebih dari satu, karena bisa menjamin surga. Lanjenengan. Karena ada kisah juga yang lain kan. Dalam cerita para istri-istri Nabi itu menuntut hidup yang layak lah gitu ya, sehingga kemudian turun ayat itu, kalau dasar di surat Al-Ahzab ayat berapa itu, kemudian kata Allah, ya Muhammad berikanlah dia, dan setelah itu ceraikanlah dia. Pindah begitu. Maka Rasulullah mengatakan, jika kalian mau meminta harta akan kupenuhi, tapi kalian akan kutalak gitu ya, cerai. Tapi jika engkau mau dengan saya dengan kondisi yang ada, engkau akan dapati Allah dan Rasulnya, artinya ia dijamin surga. Ya semua istri Nabi akhirnya ya aku suka milih itu. Makanya Pak Aisyah ditinggal wafat Nabi usia 18 tahun, ia bertahan menjadi janda sampai akhir hayatnya. Itu ya. Nah kalau panjenengan, kalau istrinya meninggal, rajin teleki kuburnya gitu ya. Pagi petang bawa air gitu kan. Kemudian orang dekat kubur mengatakan, Bapak setia sekali ya dengan istrinya. Iya, karena istriku berwasiat, jangan kau nikah lagi sebelum tumbuh rumputnya, biar cepat tumbuh rumputku sirami atas kubur. Suami. Nah, ini namanya orang. Tapi itu suami cerdas itu namanya itu. Suami cerdas gitu ya. Nah, ini wasabiqun nasabiqun. Oke. Lah maka pintu jihad ini juga ada rujukan dalam Quran surat Al-Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu ya. Jadi Allah mengatakan jangan mengira kamu akan masuk ke dalam surga sementara kamu belum ada wujud nyata perjuangan. Nah, tadi kita sudah ada upaya lah perjuangan di pagi hari. Kemudian kalau bisa gitu ya kan begitu. Kalau bisa jadilah kita kelompok yang masuk dalam kelompok wa qalilu minal akhirin. Kelompok yang sedikit di zaman akhir
yang dimana kita masuk kategori orang ahli surga gitu. Caranya apa? Dikala orang lain tidak gemar sholat berjamaah, dikala orang lain tidak gemar infak dan sodako, dikala orang lain tidak menghidupkan sunnah-sunnahnya, dikala orang lain tidak gemar menuntut ilmu, jenengan menghidupkan itu. Itulah kelompok wa qalilum minal akhirin. Itu. Tapi harus istiqomah. Aja hari ini ngaji mantuk-mantuk ngesuk ora begitu. Ya bisa. Kalau lahir harus jadi orang yang beriman tapi tampil beda di akhir gitu ya. Jadi tapi jangan makna tampil beda itu harus batuk kayak yang kudu warna hitam, ya bukan itu. Itu bukan jaminan gitu ya. Jadi itu bagian saja, salah satu bagian. Tapi Islam ya mesti kafah, menyeluruh. Lalu yang terakhir babul walidain. Al-walidul usta abwabil jannati fa inna syi'ta fa'adi udzalika babul ahad. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau mau menyanyiakan silahkan, atau jika engkau menjaganya silahkan. Tirmidzi nomor hadis 1900 disahihkan oleh Imam Albani dalam silsilah as-sahih nomor 914. Jadi bagi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya itu disiapkan yang namanya babul walidain. Dan babul walidain, surga ini terletak paling tengah di antara surga-surga yang lainnya. Itu paling tengah. Jadi pintunya terletak di tengah. Kalau 8-nya diapit oleh 3 dan 5 dan 3 ya, 5 dan 3 itu paling tengah. Itu babul walidain. Jadi karena itu ya mari kita manfaatkan kesempatan ketika ada atau masih bapak ibu kita hidup bersama dengan kita untuk kita berbakti kepadanya karena ada jaminan melalui babul walidain. Saya kira itu hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan yang sangat luar biasa, ternyata banyak pintu dan pintu